Selamat pagi, kembali lagi ya dengan saya di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita hari ini nanti akan melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada kalian yang belum absen, tolong segera absen karena ini nanti absennya di print terus dijadikan sebagai bahan bukti. Kalau semisal kalian ada kendala di paketan tidak bisa membuka link absen, silahkan kalian bisa konfirmasi dengan saya, bisa absen lewat WA. Jangan lupa kasih nama kalian dan kelas berapa, seperti itu. Oke. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, di situ kemarin kita belajar tentang ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia di masa tahun 1908, terus perlawanan penjajahan juga, itu Indonesia melawan bangsa apa saja. Terus juga sudah belajar tentang tokoh-tokoh perjuangan sebelum tahun 1908, itu penjajahnya ada siapa saja. Ada Sultan Agung, ada Sultan Ageng, ada Sultan Hasanuddin, ada Patimura, dan yang terakhir ada Pangeran Diponegoro. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas sesuai dengan topik, yaitu tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini nanti kita akan membahas tokoh pahlawan Budi Utomo. Sebelum saya membahas selanjutnya, sebelumnya kita harus mengerti dulu tentang kebangkitan nasional itu apa. Nah, di sini kebangkitan nasional itu masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta dengan kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pastinya, ya kan? Terus dengan adanya kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, pada tanggal tersebut itu hari lahirnya organisasi sosial pertama yang di Indonesia. Nah, Budi Utomo itu lahir dianggap sebagai mulanya kebangkitan nasional. Kenapa? Karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan perbedaan dengan perjuangan sebelumnya. Jadi kebangkitan nasional ini dimana bangkitnya rasa semangat, persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan adanya kebangkitan nasional ini berdiri yang dinamakan organisasi Budi Utomo, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908. Lah, Budi Utomo ini itu ada karena Budi Utomo ini menggunakan strategi perjuangan yang baru dan berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Nah, di kebangkitan nasional ini itu juga didorong oleh beberapa faktor. Faktornya itu, nah ini kebangkitan
yang mendorong kebangkitan nasional itu ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor eksternal. Nah, kedua faktor ini itu sangat penting karena apa? Karena dengan kedua faktor ini maka dapat mendorong kebangkitan nasional Indonesia ini. Nah, untuk yang faktor intern itu muncul karena ada apa sih? Karena ada berbagai alasan. Yang pertama, itu penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia. Terus ada kenangan akan kejayaan masa lalu. Terus alasan yang kedua itu lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan berat dan Islam dari luar negeri. Terus alasan yang keempat itu menyebarkan paham-paham baru yang lahir di Eropa. Seperti apa sih paham-paham baru yang lahir di Eropa itu? Seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di negara jajahan Indonesia. Itu alasan terjadinya faktor intern. Tapi kalau alasan terjadinya faktor eksternal itu dialaskan dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, terus perasaan senasib sebagai bangsa yang telah dijajah. Terus untuk alasan yang kedua, itu pada Perang Dunia Pertama di tahun 1914 sampai 1919 itu telah menyadarkan kalau bangsa-bangsa ini terjajah bahwa negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Terus ada juga munculnya nasionalisme di Asia dan negara-negara jajahan lainnya. Jadi itu alasan terjadinya faktor intern sama faktor eksternal. Nah, setelah kita mempelajari faktor yang mendorong kebangkitan nasional, maka dengan itu Budi Utomo ini lahir. Nah, lahirnya dari Budi Utomo ini. Nah, ini Budi Utomo itu merupakan organisasi pemuda di Hindia dan Belanda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia lahirnya. Nah, dengan apa? Dengan terjadinya lahirnya Budi Utomo ini, maka mahasiswa Stovia dan Budi Utomo juga terbentuk. Karena apa? Karena mahasiswa Stovia dan Budi Utomo ini itu dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa dari Sekolah Peternakan dan Pertanian di Bogor, terus Sekolah Guru di Bandung, Sekolah Pamong Praja di Magelang dan Probolinggo. Tidak hanya itu saja, tetapi juga ada sekolah sore untuk orang dewasa yang ada di Surabaya. Nah, terbentuknya Budi Utomo ini itu berawal dari perjalanan Dr. Wihidin Sudirohosodo yang mengadakan kampanye pada tahun 1906 sampai 1907. Nah, dengan adanya kampanye tersebut, itu tujuannya apa? Tujuannya di sini itu untuk menyadarkan kalau kaum priai bahwa mahasiswa ini adalah kaum terpelajar yang membutuhkan bantuan-bantuan dana pendidikan. Tidak hanya itu saja, tujuan yang kedua itu juga dibutuhkan suatu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Nah, pada tahun 1907
Wahidin ini kemudian bertemu dengan Sutomo. Terus pertemuan tersebut itu membicarakan setelah Wahidin dan Sutomo itu bertemu, terus mereka melanjutkan pembicaraan dengan teman-temannya yang di Stovia. Nah, tujuannya apa? Tujuan semula dari pembicaraan tersebut itu digunakan untuk mendirikan suatu lembaga yang mengelola dan membentuk dana para pelajar. Kemudian dengan berkembangnya menjadi suatu organisasi pelajar, Budi Utomo di sini itu terdiri dari dua kata, yaitu Budi dan Utomo, yang artinya Budi itu perangkat atau tabiat dan Utomo ini artinya baik atau luhur. Jadi Budi Utomo ini dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai suatu keluhan budi. Nah, pada tanggal 20 Mei 1908, tepat pada pukul 9, bertepat di salah satu ruang kuliah Stovia, Sutomo ini menjelaskan kalau gagasannya mengenai pembentukan suatu organisasi kepemudaan. Terus Sutomo ini mengatakan kalau masa depan bangsa dan negara ini terletak pada para pemuda. Seperti itu. Itulah terjadinya organisasi Budi Utomo. Nah, dari terbentuknya Budi Utomo itu, maka Budi Utomo juga memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari Budi Utomo ini itu untuk memperoleh kemajuan dan harmonis bagi nusa dan bangsa di Jawa dan di Madura. Nah, gimana sih caranya untuk tujuan itu tercapai? Nah, tujuannya dengan tadi kan Budi Utomo memiliki tujuan. Nah, cara untuk memperoleh tujuan tersebut itu dengan usaha apa? Usahanya usaha dari dari mendapatkan tujuan tersebut itu ada 4 usaha. Yang pertama itu memajukan pengajaran sebagaimana yang menjadi tujuan dari Dr. Wahidin Sudirohosodo. Terus memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan jadi bidang perekonomian. Juga menjadi fokus untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terus yang ketiga itu memajukan teknik industri. Terus yang keempat itu menghidupkan kembali kebudayaan Indonesia. Tuh. Nah, untuk perkembangan Budi Utomo itu pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Nah, di sini organisasi Budi Utomo itu menggelar kongres pertamanya yang terletak di kota Yogyakarta. Saat diadakan kongres itu, Budi Utomo telah memilih 7 cabang terbesar di beberapa kota. Cabangnya di mana saja? Cabangnya ada di Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Ponorogo. Nah, untuk hasil Kongres Budi Utomo ini itu menghasilkan beberapa keputusan. Ada 4 keputusan. Yang pertama itu Budi Utomo tidak berpolitik. Terus kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ruang gerak Budi Utomo ini terbatas hanya di daerah Jawa dan Madura. Terus terpilihnya mantan Bupati Karanganyar
yang bernama Tirtokusumo sebagai ketua Budi Utomo. Nah, semenjak dipimpin oleh Tirtokusumo, maka Budi Utomo ini banyak dimasuki oleh anggota baru dan kalangan bangsawan. Tuh. Setelah itu, organisasi Budi Utomo ini mengalami perkembangan dan sangat lambat. Pada tahun 1912, Noto Didorjo menggantikan Tirtokusumo sebagai ketua Budi Utomo. Saat dipimpin oleh Noto Didorjo itu, Budi Utomo di sini mengalami fase perkembangan penting. Gitu. Terus pada masa itu juga muncul sebuah organisasi lainnya yang bernama Serikat Dagang Islam yang dimaksudkan untuk ajang perhimpunan bagi seluruh perdagangan besar maupun kecil di kota Solo. Seperti itu. Terus juga ada penyebab berakhirnya Budi Utomo. Nah, penyebab berakhirnya Budi Utomo ini apa? Penyebabnya itu pada saat kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, itu Budi Utomo di sini itu mulai kehilangan kewibawaannya, sehingga muncullah terpecah di dalam Budi Utomo serta muncul kelompok radikal di tubuh organisasi tersebut. Selain itu, Budi Utomo juga pernah mendapat dukungan massa karena kedudukannya di situ politiknya itu kurang begitu penting. Nah, dari tujuan organisasi Budi Utomo yang kurang maksimal itu, maka terjadi beberapa faktor. Faktornya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor. Yang pertama itu ada faktornya lebih memajukan pendidikan kaum priai daripada rakyat jelata. Terus keluarnya anggota Budi Utomo dari kalangan mahasiswa, adanya kesulitan finansial atau ekonomi, adanya sikap Tirtokusumo yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Terus bahasa Belanda ini itu lebih dijadikan prioritas sebagai bangsa Indonesia. Terus yang terakhir itu priai lebih banyak yang mementingkan jabatan daripada kepentingan nasionalisme. Itu penyebab terjadinya Budi Utomo berakhir. Jadi materinya itu tentang Budi Utomo ya, dari faktor yang mendorong kebangkitan nasional sampai terus berdirinya Budi Utomo sampai berakhirnya Budi Utomo. Nah, untuk materi hari ini itu sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa bertanya lewat form diskusi kita lewat grup WA atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Seperti itu. Tuh materi hari ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, jangan malas-malasan. Oke, karena nilai kalian ada di tangan kalian. Kalau kalian rajin, nilai kalian bisa mencapai hasil yang maksimal. Di semester 1 itu sebagai pembelajaran. Jadi ini sudah semester 2, sebentar lagi juga kalian akan naik kelas ke kelas 3. Gitu pesan dari saya. Tetap semangat dalam belajar dan selamat melanjutkan PJJ selanjutnya. Selamat pagi.